Sudah terang, Gestok kita kutuk. Dan saya mengkutuk pula. Dengan lugu, pemuda-pemuda yang berasa itu. Istilah G30S, Gerakan 30 September atau G30S PKI, lazim digunakan untuk menyebut peristiwa berdarah pada 1965. G30S adalah peristiwa pembunuhan para jenderal Angkatan Darat yang terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari. Jika terjadi pada 1 Oktober, mengapa namanya Gerakan 30 September? Apa pula arti dari Gestapo dan Gestok? Bagaimana peristiwa ini bisa memiliki banyak nama? Gerakan 30 September atau G30S dilakukan oleh Resimen Cakrabirawa, Satuan Tentara Pengamanan Presiden. Mereka mendapat informasi adanya upaya sekelompok jenderal yang disebut Dewan Jenderal yang akan menyingkirkan Presiden Soekarno. Resimen Cakrabirawa bersama beberapa petinggi Partai Komunis Indonesia pun berencana menghadapkan jenderal-jenderal itu ke hadapan Presiden Soekarno. Rencana sederhana ini berubah menjadi malapetaka besar karena pasukan di lapangan malah membunuhi langsung jenderal-jenderal yang dimaksud. Pemimpin operasi G30S, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Samsuri, bersaksi di Mahmilub bahwa operasi tersebut awalnya diberi nama Operasi Takari. Namun, karena dianggap terlalu berbau militer, akhirnya diubah menjadi Gerakan 30 September G30S. Lantas, mengapa nama G30S jika kejadiannya pada 1 Oktober? Ini karena operasi yang seharusnya berlangsung pada malam 30 September, namun pada saat akhir pelaksanaan, operasi ini terpaksa diundur 1 hari menjadi tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Hal itu terjadi selain dikarenakan untuk persiapan yang lebih baik, juga disebabkan target utamanya, yakni Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution pada pukul 10 malam pada hari H, ternyata tidak berada di kediamannya. Istilah Gestapo muncul setelah Soeharto turun tangan untuk mengatasi pembunuhan ini. Gestapo merupakan singkatan dari Gerakan September 30. Istilah ini dicetuskan oleh Brigjen R.H. Sugandi yang saat itu merupakan Kepala Penerangan Staf Angkatan Bersenjata dan juga pemimpin Harian Angkatan Bersenjata. Gestapo merupakan plesetan dari Gestapo yang merupakan singkatan dari Geheime Staatspolizei, polisi rahasia bentukan Nazi Jerman. Dengan penamaan Gestapo, diharapkan dapat menimbulkan kebencian yang mendalam pada Gerakan 30 September yang telah dicanangkan sebagai musuh bagi Angkatan Darat yang saat itu berusaha menguasai keadaan. Setelah peristiwa itu meletus, Presiden Soekarno memilih menggunakan istilah Gestok atau Gerakan 1 Oktober dengan alasan peristiwa pembunuhan 6 jenderal itu terjadi pada tanggal 1 Oktober dini hari. Hal itu diusulkan secara langsung oleh Presiden Soekarno pada 6 Oktober 1965 di saat sidang kabinet pertama setelah peristiwa G30S. Penggunaan nama Gestok menurut Soekarno
dinilai lebih tepat untuk menggantikan istilah Gestapo yang identik dengan Nazi Jerman. Para analis sejarah dan politik menilai penggunaan istilah Gestok oleh Soekarno lebih dimaksudkan untuk menghapus atau mengaburkan peran Soekarno dalam peristiwa G30S. Saat itu, sesuai perkembangan politik, Soekarno akhirnya setuju bahwa terjadi aksi pembunuhan para jenderal itu dikarenakan keblingernya pimpinan PKI yang berambisi untuk memaksakan pemikiran komunismenya dengan menggantikan konsep Nasakom. Sementara istilah G30S PKI merupakan istilah yang resmi digunakan oleh pemerintahan Orde Baru. Istilah ini dimuat dalam buku 40 hari kegagalan G30S yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan setelah 40 hari meletusnya peristiwa 30 September 1965, di mana beberapa pembantu Soeharto seperti Yoga Sugama dan Sudarmono yakin bahwa peristiwa berdarah pada 1 Oktober 1965 dini hari yang telah mengkudeta kekuasaan Presiden Soekarno dengan aksi mendemisioner Kabinet Dwikora dengan pembentukan Dewan Revolusi itu memang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Akibat adanya ketentuan soal penyebutan itu otomatis berpengaruh pada penerbitan buku-buku pelajaran sejarah yang memuat tentang peristiwa itu dengan diharuskan menggunakan istilah G30S PKI. Apabila ada buku lain yang tidak menggunakan istilah itu, akan direvisi paksa atau bahkan bisa dilarang diterbitkan. Beberapa analis sejarah dan politik menilai bahwa hal itu dilakukan sekaligus untuk menghilangkan peran dan keterlibatan Pangkostrat Maijen Soeharto, seorang loyalis Presiden Soekarno yang ternyata telah mengetahui rencana operasi G30S sebelum kejadian. Lantas, sekarang mana yang lebih tepat? Istilah G30S, Gestapo, Gestok, atau G30S PKI? Jawabnya, terserah Anda. Hanya saja, setelah Orde Baru tumbang, sejarah G30S 1965 secara perlahan mulai diluruskan. Buku-buku yang dulu dilarang kejaksaan akhirnya boleh terbit. Pada kurikulum 2004, beberapa penerbit buku pelajaran mulai menyebut G30S tanpa embel-embel PKI, meski banyak pihak yang tak setuju atas penghilangan kata PKI itu. Sejarawan Asfi Marwan Adam menyebutkan bahwa istilah yang sangat objektif menggambarkan peristiwa berdarah pada 1965 adalah G30S sesuai dengan nama yang diberikan oleh para pelaku. Sebab selama puluhan tahun stigmatisasi terhadap PKI membuat ribuan orang dibunuh dan jutaan orang didiskriminasi kendati mereka tak mengetahui, apalagi terlibat dalam operasi G30S.